dia udah ngomong. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kami dari Negeri Minyak, Desa Kabun, Kecamatan Kabun akan mengadakan program obat tidur, dan saya sebagai Marlina Lady Borumani bersama dengan teman saya Juliana Pangaribuan. selama 30 menit ke depan kami akan melayani Bapak Ibu Saudara terkasih, dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Pabrik Butar-Butar dari Kota Batam, dan kita akan menaikkan satu pujian sebagai pembuka, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Siapa kami yang baik. Yesus, tolong pengharapan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Engkaulah pengharapan, percaya kepada hanya kepada
Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Obat Tidur yang diselenggarakan oleh Gereja Kebiraudah Kota Batam. Dan saat ini kami sedang mengisinya Bapak Ibu dari acara ini diselenggarakan dari Desa Kabun Rokan Hulu, yaitu Provinsi Riau. Saya sedang berada di kota ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian karena mendoakan orang yang sakit kanker, dan juga sekali ada saya ketemu dengan orang yang sakit stroke, dan puji Tuhan saya telah menyampaikan Yesus bagi mereka supaya rohani mereka sembuh. Kalau mengenai hal jasmani yaitu tugas Tuhan lah. Dan khususnya buat Bapak Pasaribu yang menantikan saya esok hari untuk itu pelayanan bersama dengan Bapak untuk mendoakan anaknya. Mohon maaf saya nggak bisa karena saya masih berada di Provinsi Riau, dan kita tahu Kota Batam saat ini sedang di lockdown besar-besaran. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf, dan nanti kita akan beri waktu Bapak supaya setelah saya sampai di Kota Batam supaya kita bisa juga untuk pelayanan bersama untuk bertemu dengan anak Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah dilayani oleh hamba-hambanya yang begitu cantik-cantik, yaitu Nyonya Merlidi Manik dan juga Ibu Boru Pangaribuan, di mana mereka telah menampilkan penampilan terbaik, menaikkan dua pujian kepada Tuhan. Dan bagi kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian telah terhibur. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Kabun di rumah alias saya Opu Grace Manik. Dan saya pakai kesempatan ini saudaraku supaya ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan akan saya sampaikan dari Mazmur 34 ayat 8 sampai ayat 7 sampai ayat 11 yang berbicara bukti Tuhan itu baik. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan itu baik. Allah itu baik. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ayat 7 dikatakan, Mazmur 34, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Inilah janji membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Kalau orang-orang tertindas atau orang tersesat, orang punya masalah, dan masalah apapun Bapak Ibu Saudara, kalau dia berseru kepada Tuhan, maka ia akan meluputkan dia dari persoalan hidupnya, dari masalahnya. Dan Alkitab mencatat di sini dalam ayat 7 bahwa dia menyelamatkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun situasi dan kondisimu saat ini, saya mau katakan bahwa engkau harus berkata Tuhan itu baik. Karena nyawanya saja telah diberikan di Bukit Golgota. Dia mati di Bukit Golgota adalah untuk menebus saya dan menebus Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Betapa baiknya Tuhan itu. Saya dan saudara ditebus, diberkati, dan dijagai. Nah, ini adalah merupakan keunggulan kita sebagai orang Kristen yang punya Allah sebagai Yesus sebagai Allah kita, bahwa dia menjamin orang yang berseru-seru kepadanya, Tuhan Yesus akan melepaskan. Maka apapun masalah persoalan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, satu hal saya sampaikan malam hari ini, berserulah engkau kepadanya, dia akan menyelamatkanmu dalam segala hal persoalan. Kemudian yang kedua, bukti Tuhan itu baik. Ayat 8, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, yang lalu meluputkan mereka. Ini adalah janji Tuhan buat saya dan saudara-saudara sekalian bahwa kita mendapatkan fasilitas dari surga. Fasilitas apa itu? Karena fasilitas yaitu Tuhan mengirimkan malaikat beribu laksa saudaraku memagari setiap orang percaya, yaitu orang yang takut akan dia. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu, selagi ada napasmu dalam ragamu, selagi engkau masih diberi kesempatan untuk hidup, marilah takut akan Tuhan, karena dia memberi jaminan, yaitu malaikat saudaraku berkemah di sekitar rumahmu. Maka engkau tidak perlu takut kepada kedahsyatan malam, engkau tidak perlu takut kepada penyakit sampar, engkau tidak perlu takut kepada COVID-19 yang ditakuti oleh banyak orang saat ini. Saya mau katakan, kalau sudah malaikat menjaga saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa kena COVID. Nah, karena itu adalah janji Tuhan. Nah, kalaupun mungkin Bapak Ibu saudara sebagai orang percaya atau pendeta kena COVID, mungkin Anda berkata, Pak Fabri banyak kali ngomong, itu pendeta di sana mati oleh karena COVID, di sana juga sedang itu di ruang ICU. Itu kena COVID, di mana Tuhan menjaga. Boleh saja Tuhan mengizinkannya untuk bisa mereka semakin takut kepada Tuhan, untuk bisa juga mengecap kebaikan Tuhan melalui penyakit, yaitu mendekatkan mereka kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu Saudara, ketika tidak ada persoalan hidup, ketika semuanya lancar, kita lupa akan Tuhan. Kita hidup seenaknya saja,
Ada duit, kita makan di restoran, pergi ke seafood, pergi ke mall, dan kemana-mana. Lupa kita, dari mana uang itu kita terima. Kita seolah merasa kita hebat, kita masih kuat, bisa mendapatkan uang, oleh karena pintar relasi, dan segala macam. Tapi suatu hal mau saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan itu baik. Bahwa dia memberikan malaikatnya memagari saya dan saudara-saudara sekalian. Saya pun bisa tembus saya saudaraku ke kota negeri minyak ini. Ke negeri minyak ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Karena apa? Saya adalah orang yang sangat sibuk sebenarnya di kota Batam. Karena saat ini juga saya sedang menekuni YouTube dan saya disebut gelari sekarang ini pendeta YouTuber ya gitu loh. Ya kan? Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara saat ini bahwa jam tayang saya sudah hampir sudah 3.000 lebih. Dan subscriber lebih daripada 1.000 dan saya tekuni baru 1,5 bulan. Artinya saya sangat sibuk juga saudara. Di samping ada orang menelpon saya untuk mendoakannya. Dan dari berbagai provinsi di negeri ini. Karena program obat tidur sudah tayang itu dan semua provinsi Indonesia. Jadi saya sangat sibuk sebenarnya. Tapi oleh karena kesibukan itu, seringkali saya merasa demam-demam gitu. Karena hanya tidur sedikit saja waktu tidur. Tapi saudara-saudara sekalian ketika saya di swab antigen, puji Tuhan hasil positif. Kenapa? Karena Tuhan mencintai orang-orang di Kabun ini. Karena Tuhan mencintai orang-orang di Provinsi Riau ini. Dan terbukti juga saudara, saya nggak bisa pulang ke sana dengan waktu dekat. Mungkin kalaupun pulang, saya harus juga menyelidiki bagaimana, apakah saya bisa, karena apa? Sudah 2 kali divaksin. Dan kemudian nanti kalau lolos antigen, kalau nanti ada penerbangan dan bisa ke Batam, berarti saya bisa pulang. Kalau enggak, berarti saya masih di sini. Berarti ada besar rencana Tuhan untuk daerah ini melalui saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah saudara kan dikasih dalam Tuhan, bukti bahwa Allah kita itu baik saudaraku dari nats ini saya sudah sampaikan 2. Dan yang ketiga saudaraku adalah bahwa dia memberi kebahagiaan buat orang yang berlindung kepadanya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terlebih saat ini di mana banyak orang ketakutan oleh karena COVID saudaraku. Saya mau katakan mari kita berlindung kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian datang kepada Tuhan dan berlindung, maka dia memberi kebahagiaan buat Bapak Ibu Saudara. Coba, apakah Anda pernah melihat orang berbahagia dan senyum? Entah apa yang membuat senyum? Karena kebahagiaan yang dia miliki. Nah, kalau saya dan saudara berlindung kepada Tuhan, maka terciptalah kebahagiaan. Dan kalau orang bahagia Bapak Ibu Saudara, wajahnya akan tampan, wajahnya akan cantik, dan tidak murung. Gak perlu dia ke salon Bapak Ibu Saudara untuk memiliki wajah yang menawan, atau yang tampan, atau yang cantik. Kenapa? Karena sesungguhnya karisma dan wibawa dari surga datang kepadanya. Karena Tuhanlah yang membuat dia menjadi berbahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Wajar, kenapa? Karena dia adalah Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, dan dia adalah gunung batu kita. Nah kalau kita berlindung kepada dukun untuk dibuat kita penjaga kita, saya mau katakan saudaraku betapa kecilnya itu Tuhanmu, karena Tuhanmu itu kau kantongi di dompetmu. Padahal Tuhan yang sesungguhnya perlindungan saya dan saudara adalah begitu besar. Dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan bumi ini, menciptakan manusia dan segala isinya. Bahkan menciptakan surga. Maka saudaraku, betapa benarnya kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa berbahagialah orang berlindung kepadanya. Bukankah orang-orang saudaraku dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan, itu maksudnya adalah berlindung, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Maka saya mengatakan selagi napasmu dalam ragamu, berlindunglah kepada Tuhan. Bagaimanapun badai yang sedang menerpa engkau harus terus berlari kepadanya. Karena dalam Yesus ada jawaban. Kemudian yang keempat, bukti bahwa Allah itu baik, luar biasa dia. Nah, saudaraku, dikatakan dalam ayat 10 sampai ayat 11. Takut akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, poin keempat berkata bahwa Allah itu baik saudaraku, dan dia berkata setiap orang yang takut akan dia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Lalu mengapa banyak orang saudaraku tidak pernah mengalami tahun-tahun yang baik? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, dikatakan begini, pernah beberapa orang cerita sama saya, itulah Pak Pendeta, semenjak lahir saya tak pernah merasakan hari-hari yang baik. Saya lahir ke dunia ini, umur saya 6 bulan, mati bapak saya. Setelah saya umur 1 tahun, mati mama saya. Saya dibesarkan 6 buruku juga galak. Katanya biasanya kalau 6 buru baiknya itu sama mainnya. Padahal aku menangis sejak kecil sampai sekarang.
Ini aku sudah menikah, diceraikan lagi aku oleh suamiku. Tak pernah aku alami tahun-tahun yang baik. Kenapa, saudara? Setelah saya selidiki, orang tuanya bukan orang yang takut Tuhan. Orang tuanya nggak perlu dengan ibadah. Dia merasa dia bisa hebat, memberikan makan anaknya dan segalanya. Tapi endingnya, saudara, dia meninggal dunia sebelum besar anaknya. Betapa menyedihkan hidup itu. Saya melihat ibu itu dan orang-orang seperti itu konseling sama saya. Dan saya berpikir, waduh, ibu ini betullah bagai kerakap tumbuh di bambu, hidup segan, mati tak mau. Boleh saudara bayangkan kalau dikatakan bagai kerakap tumbuh di bambu, hidup segan, mati tak mau. Bagaimana kalau orang hidup dia segan, tapi mati tak mau? Jangan dong hasuan. Itu yang disebut juga, saudaraku, tidak ada saudara-saudara sekalian mengalami tahun-tahun yang baik. Dan dia mungkin berkata, saudara, sebelum ketemu dengan saya, dia selalu katakan, lebih bagus dia di alat begui, lebih bagus dia dijemput hantu itu. Nah, saya mau katakan buat saudara-saudara sekalian, kalau setan menjemputmu, engkau mati, berarti engkau ke neraka. Saya berharap kepada semua orang Kristen, kalau untuk mengakhiri hidupnya, saudaraku, apalagi artinya kalau hidupnya sudah mau meninggal dunia, saya berharap supaya malaikat yang putih, malaikat dari surga menjemputmu. Kalau malaikat-malaikat hitam datang, jangan. Itu nanti akan engkau dibawa ke neraka. Dan di mana ada retak gigi, di mana ada api, di mana ada gua gelap, kesanalah dibawa. Tidak ada lagi penyesalan. Kalau sudah napas tidak lagi dalam raga. Maka oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sebelum saya simpulkan dalam poin keempat, selagi ada napasmu, selagi engkau bisa berbuat, layanilah Tuhan. Jangan engkau berpoya-poya seperti kisah Lazarus dengan orang kaya itu. Nah, betapa menyedihkan, saudaraku, dalam kisah itu, di dalam neraka itu, bahwa orang kaya itu berkata, mungkin sekali Abraham membuka pintu surga, lalu dia melihat dari neraka, lalu dia berkata, oh Bapak Abraham, kalau boleh tolonglah suruh Lazarus meneteskan tetes air ke lidahku ini, karena di sini sangat panas. Apa yang dikatakan Abraham? Anakku, waktu kau hidup di dunia, engkau sudah hidup tenang, sesuka hatimu berpoya-poya, dan engkau tidak pernah menghiraukan ibadah. Engkau tidak pernah mau menyembah Tuhan. Jadi engkau layak di situ. Tapi Lazarus, dia layak di pangkuan saya. Lalu lagi dia menawarkan, oh kalau begitu Bapak Abraham, tolonglah saya, masih ada 5 lagi saudara saya di sana masih hidup, supaya mereka jangan masuk ke neraka ini. Sakit kali di sini, saya nggak tahan. Lalu apa yang dikatakan? Kalau mereka, sama mereka ada kitab Musa. Kalau mereka percaya kepada kitab Musa, kalau nggak percaya kepada kitab Musa itu, kalaupun ada bangkit dari antara orang mati menyampaikan kepada mereka, mereka juga nggak percaya. Itu artinya tidak ada hubungan orang mati juga dengan orang hidup. Maka jangan pergi ke kuburan untuk ngomong-ngomong permisi dan minta harta di sana. Dia pun mati meninggalkan hutang. Jangan pergi ke kuburan untuk supaya engkau sehat ketika engkau sakit. Dia pun mati penyakit asma. Oleh karena apa? Dia menjudi selalu. Nah, saya mau katakan, saudara, artinya di situ betapa menyedihkan orang kalau sudah di neraka. Maka selagi hidup ini takut akan Tuhan, dan dia menjamin hidupmu bahwa bagi orang yang takut akan dia tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya kalau saya dan saudara memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya dan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan ketika engkau juga punya masalah, dia akan selalu menyertaimu, akan selalu membuka solusi atau jalan keluar bagimu. Orang percaya boleh juga, saudaraku, mengalami persoalan hidup. Orang percaya juga mengalami pencobaan. Tetapi suatu hal ketika persoalan datang, Tuhan beri solusi. Karena apa? Dia berkata dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Apabila kamu dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena dia adalah Allah yang setia. Artinya apa? Orang percaya bisa mendapatkan persoalan hidup, tetapi juga Allah memberikan solusi. Betapa hebatnya sebenarnya persoalan orang Israel ketika mereka meninggalkan negeri Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan di depan mereka adalah Tebrau dan kiri kanan. Di belakang adalah tentara Firaun membawa saudaraku pedangnya untuk memenggal leher mereka dan lalu mati. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Musa, saudaraku, berseru kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah umatmu ini, apakah kami mati di tangan orang Mesir? Lalu apa yang terjadi? Musa, apa yang di tanganmu? Itu tongkat Tuhan.
Oke, letakkan tongkat itu. Saudara-saudara sekalian, ketika Musa meletakkannya, lalu terbukalah laut itu. Laut menjadi jalan tol bagi mereka, jalan darat. Artinya apa? Tuhan akan buka jalan. Saat tiada jalan, hanya yang terpenting kasihani Tuhan dengan segala kekuatanmu, dengan segala jiwamu. Jangan engkau berkata, kalau nggak makan mana bisa memuji Tuhan. Kalau nggak berisi perut mana bisa memuji Tuhan. Jadi lihat bagaimana yang puasa itu sampai 3 malam, sampai 40 hari. Dia memuji Tuhan. Maka jangan berdalih seperti itu. Jangan berdalih. Kalau engkau lebih awal mencari Tuhan, makananmu akan disediakan. Dan kalau engkau mau beruntung, cari Tuhan dan beribadahlah. Karena apa? Karena 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan membawa keuntungan yang besar, bukan kecil. Kalau engkau mau beruntung besar, cari Tuhan, beribadah. Tapi banyak orang menginginkan keuntungan besar, tapi tak mau beribadah. Nah itu janji Tuhan. Tuhan tak mungkin dusta. Tuhan tidak mungkin berbohong. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kebenaran firman Tuhan saya katakan, sekali lagi, kalau saudara punya persoalan hidup, berserulah, dia akan melepaskanmu, dia akan menjawab engkau. Kemudian dia memberikan fasilitas, yaitu malaikat membagarimu. Kemudian kalau engkau berlindung kepadanya, engkau akan dibuat berbahagia. Engkau bangga punya Allah yang besar, yang luar biasa, yang selalu menjagamu. Yang ketiga, bagimu, engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Segalanya akan Tuhan cukupkan. Dalam perjalanan hidup saya telah melihat itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Adapun saya berani berkata seperti ini, karena itu sudah kunikmati dan kubuktikan. Maka oleh karena itu, marilah takut Tuhan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya berdoa untuk firman Tuhan. Dan sebelum berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang punya masalah saat ini, mari kita tunduk kepala. Bapak, kami bersyukur berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah mengingatkan kami, membuktikan bahwa Engkau itu adalah pribadi yang baik, yang selalu menjawab seruan kami, yang memberikan malaikat bagi kami untuk memagari. Dan jika kami berlindung kepadamu, maka Engkau beri kebahagiaan dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, dan terbukti kami sampai detik ini masih hidup. Haleluya, amin. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara dengan saya yang sampai detik ini. Dan saya telah melihat masih banyak penonton. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian mau untuk membagikan di beranda FB Saudara, di grup-grup yang Anda miliki di IG, di cerita, bahkan juga di medsos lainnya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikan ini kepada sahabatmu, maka mereka akan mendapatkan berkat Tuhan sebagaimana Anda diberkati malam hari ini. Dan saya percaya juga bahwa jiwa saudara dan hati saudara telah dilawat oleh firman Tuhan, dan saudara akan bisa nanti tidur nyenyak. Dan buat saudara yang punya masalah saat ini, saya akan berdoa. Dan pertama sekali saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian yang sulit tidur oleh karena persoalan hidup. Apapun masalah dan bebanmu, saya percaya Tuhan akan menolongmu. Dan marilah arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Pandanglah kepada kamera ini, angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, saya berdoa kepada mereka yang mengangkat tangan mereka dan menghadap kepada kamera ini dan imannya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengangkat semua persoalan mereka. Dan yang lumpuh akan berjalan ya Tuhan Yesus, yang stroke Engkau sembuhkan. Dan juga yang sakit paru-paru Engkau sembuhkan, penyakit kanker apapun bagi mereka yang beriman. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, ya Bapak. Saya berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya yang bisu ya Tuhan berbicara, yang tuli mendengar, yang mata buta akan menjadi dicelikan matanya dan dapat melihat. Saya berdoa penyakit ginjal Engkau sembuhkan dan penyakit apa saja Engkau sembuhkan. Dan buat mereka yang sampai saat ini bingung untuk menyekolahkan anaknya kemana karena tidak ada uangnya, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Terutama pagar perlindungan Tuhan sempurna kiranya bagi mereka semua dan bagi hamba-Mu juga. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Satu kata terakhir saya katakan bahwa mereka adalah orang hebat, orang sukses. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dari situ kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Anda telah diberkati oleh Tuhan dan tentu sekali Anda telah memiliki jiwa yang tenang dan nanti akan bisa tidurnya dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan pernah lupa bangun esok hari. Dan salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur ini. Salam juga dari Negeri Minyak, dari saya Pendeta Fabri Putar-Putar Gablan Sidang, Gereja Kebirawa Indah dari Negeri Minyak Kabun, Provinsi Riau. Haleluya, salam. Sampai ketemu pada esok malam jam 22 WIB Indonesia bagian Barat. Haleluya, haleluya, salam, salam sukses. Puji Tuhan.